Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novianti. Saya dari Fakultas Hukum. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai pentingnya privasi dan perlindungan data diri sebagai UTS mata kuliah Hukum Telematika dengan dosen pengampu Ibu Dr. Maslihati Nur Hidayati, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Mengapa kita perlu melindungi data pribadi? Karena masih banyak orang yang menganggap bahwa bocornya data pribadi seperti nama, alamat, KTP, dan sebagainya bukanlah hal yang membahayakan. Bahkan resiko bocornya informasi seperti itu sangatlah besar. Nah, agar kita dapat lebih waspada akan hal tersebut, saya akan memberikan alasan mengapa penting sekali menjaga keamanan data pribadi kita. Yang pertama adalah mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kita perlu bijak dalam menyebarluaskan data pribadi. Pastikan bahwa yang memakai data pribadi memang pihak yang berwenang, karena peluang terjadinya kejahatan khususnya di dunia maya seperti penggunaan data pribadi untuk melakukan penipuan itu sangatlah besar sekarang. Maka oleh sebab itu jangan biarkan data pribadi jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua adalah menghindari potensi pencemaran nama baik. Yang ketiga, hak kendali atas data pribadi. Setiap orang harus menjaga privasi data digital mereka. Hal ini tidak pandang bulu meskipun dengan urusan. Yang ketiga adalah hak kendali atas data pribadi, karena setiap orang harus menjaga privasi digital mereka. Sekalipun tidak memiliki informasi apapun yang patut disembunyikan, kita harus tetap berjaga-jaga. Yang keempat adalah membatasi kebebasan berpikir dan berbicara. Privasi adalah kunci untuk menjaga kebebasan berpikir. Tentunya bila data-data pribadi diambil oleh orang lain, maka akan sangat memungkinkan mereka mengawasi setiap aktivitas baik di internet, media sosial, atau kehidupan kita sehari-hari. Dan selanjutnya saya akan memberikan contoh kasus mengenai kebocoran data pribadi yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu kasus beredar nomor induk kependudukan para calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu 2019 di media sosial. Jadi nik capres dan wakil presiden waktu pemilu 2019 itu ditampilkan dalam halaman info pemilu di pemilu2.kpu.go.id. Nik Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin serta kandidat pesaingnya yang sekarang menjadi anggota kabinet juga dengan mudah dapat diakses melalui pencarian di internet. Lalu yang kedua adalah data dari 2 juta data nasabah perusahaan asuransi BRI Life yang diduga bocor, bahkan diperjualbelikan di dunia maya. Bocornya data nasabah BRI Life pertama kali diungkap oleh akun Twitter @underthebridge pada tanggal 27 Juli 2021. Akun tersebut mengatakan bahwa data nasabah yang bocor bersifat sensitif. Akun tersebut juga menyebut bahwa peretas memiliki video demonstrasi berdurasi 30 menit yang berisi tentang sejumlah besar data sekitar 250 GB yang mereka peroleh. Dan yang ketiga, contoh kasus yang saya berikan yaitu data ratusan juta anggota BPJS Kesehatan diduga diretas dan dijual di forum Red Forum dengan harga sekitar 84 juta rupiah. Data pribadi sekitar 130.000 pengguna Facebook di Indonesia juga diduga bocor dan disebarluaskan di sebuah situs peretas amatir. Dan bagaimana sih urgensi perlindungan data pribadi?
dibutuhkan sebuah regulasi khusus dalam konteks pelindungan data pribadi untuk melindungi setiap orang dari interaksi negatif yang merugikan dirinya sendiri. Merujuk dalam teori interaktif justice, dijelaskan bahwa harus terdapat kompensasi sebagai perangkat yang melindungi setiap orang dari interaksi yang merugikan, yang biasanya diterapkan dalam perbuatan melawan hukum kontrak, dan hukum pidana. Oleh karena itu, perangkat hukum terkait dengan perlindungan data pribadi menjadi salah satu kebutuhan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat. Nah, di sini saya akan mengangkat 3 permasalahan penting yang harus dijadikan sebagai landasan berpikir untuk dapat membentuk komponen utama dalam memberikan perlindungan terhadap data pribadi di Indonesia. Yang pertama adalah tidak ada regulasi hukum yang memberikan perlindungan spesifik terhadap data pribadi, terutama yang terdapat di ruang digital. Walaupun telah terdapat peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik, namun aturan ini tidak mampu memberikan perlindungan yang paripurna. Penyalinan data dan informasi kartu ATM hingga penyebarluasan informasi pribadi kepada publik merupakan contoh pelanggaran terhadap hak privasi yang terjadi di ruang digital. Namun masih belum terdapat undang-undang spesifik yang mengatur tentang perlindungan data pribadi. Saat ini regulasi hukum yang menyinggung terkait dengan hak privasi pemilik data digital terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi, yaitu dalam Undang-Undang ITE. Yang kedua adalah tidak terdapat lembaga yang berwenang dalam otoritas pelaksanaan perlindungan data pribadi. Saat ini ketika terjadi pelanggaran terhadap data pribadi, masyarakat di ruang digital tidak terdapat mekanisme konkret untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Pilihannya hanya melaporkan perbuatan tersebut ke kepolisian dengan menggunakan pasal-pasal konvensional dalam KUHP maupun Undang-Undang ITE. Padahal permasalahan terkait dengan perlindungan data pribadi di ruang digital membutuhkan pemahaman dan kemampuan khusus untuk menyelesaikannya. Mekanisme yang disediakan oleh Undang-Undang IT tidak mampu memberikan kepastian terhadap data pribadi masyarakat di ruang digital. Salah satunya adalah minimnya pengaturan tentang jalur yang dapat ditempuh oleh masyarakat ketika terjadi pelanggaran terhadap data pribadinya, karena jalan yang dapat ditempuh hanyalah dalam ruang lingkup keperdataan, sementara institusi atau badan hukum yang menyimpan data tersebut yang akhirnya mengalami kebocoran tidak mendapatkan sanksi apapun. Yang ketiga adalah kurangnya kesadaran masyarakat terkait dengan upaya perlindungan terhadap data pribadi. Hal ini terkait dengan perilaku masyarakat yang masih menganggap ringan dan mudah memberikan informasi pentingnya kepada berbagai platform di dunia digital. Oleh karena itu, membangun sebuah program literasi digital harus dilakukan untuk menekan terjadinya berbagai bentuk tindak pidana cyber. Terkait dengan konteks lembaga yang melindungi data pribadi di Indonesia, maka harus dibentuk sebuah perlindungan data pribadi yang bertugas secara mandiri dan independen untuk mengawasi, mengendalikan, dan mengatur lebih lanjut terkait pelaksanaan undang-undang. Yang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.